Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yohana Eka Bilanti Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa C1B019005 dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 kelas R001 Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul Timbulnya Hutang Pajak, Penagihan Pajak, dan Hapusnya Hutang Pajak. Yang pertama yaitu timbulnya hutang pajak. Secara umum, hutang pajak disebut juga tunggakan pajak muncul ketika ada tagihan pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Secara garis besar, kewajiban pajak yang melekat pada wajib pajak setelah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan atau SPT masa dan atau tahunan. Adapun jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban pajak bagi wajib pajak bisa dilihat di surat keterangan terdaftar atau SKT yang akan diterima oleh wajib pajak setelah mendaftar sebagai wajib pajak. Selanjutnya yaitu konsekuensi utang pajak. Adapun mekanisme penerbitan surat yang menjadi dasar tagihan kepada wajib pajak secara umum yaitu melalui pengawasan pembayaran dan pelaporan dengan penerbitan surat tagihan pajak atau STP, dan yang kedua melalui proses pemeriksaan pajak dengan penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dan STP. Jika wajib pajak tidak membayar STP atau SKPKB sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka atas wajib pajak tersebut telah timbul utang pajak. Sebagai konsekuensi dari timbulnya utang pajak ini, atas wajib pajak dapat dilakukan tindakan penagihan pajak oleh juru sita pajak negara meliputi tahapan surat teguran, surat paksa, surat sita, pengumuman lelang, dan lelang. Selanjutnya yaitu terdapat dua ajaran yang mengatur kapan timbulnya utang pajak atau saat pengakuan terdapat utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formil, di mana ajaran material ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Di dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapannya sistem pemungutan pajak self-assessment system. Lalu yang kedua yaitu ajaran formil. Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh fiskus atau pemerintah untuk menentukan apakah seseorang akan dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya bisa diketahui dari surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan sistem pemungutan pajak Official Assessment System. Yang kedua yaitu penagihan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan supaya penanggung pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan melalui cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika maupun sekaligus, menjual barang yang telah disita, atau bisa juga dengan menerbitkan surat paksa, melaksanakan penyitaan, mengusulkan pencegahan, hingga melaksanakan penyanderaan. Selanjutnya ada jenis penagihan pajak. Yang pertama, penagihan pasif, di mana untuk jenis penagihan pajak pasif, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT atau SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, pemerintah hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka pemerintah akan menerapkan penagihan aktif. Selanjutnya ada penagihan aktif. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, pemerintah dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Dan yang ketiga yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh pemerintah maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan hutang pajak dari segala jenis pajak
masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka juru sita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Selanjutnya ada tata cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama, penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa juga disebut surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Dan yang kedua yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum melunasi dengan pajaknya. Selanjutnya yaitu penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 dikali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa penanggung pajak tidak melunasi pajaknya, terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu sebesar Rp75.000 biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita. Dan yang keempat ada penagihan dengan surat lelang, di mana lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya. Lalu dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibagi sesuai dengan jenis pajaknya. Berikut adalah dasar-dasar yang perlu diketahui. Yang pertama, dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan, yaitu meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah. Selanjutnya yaitu daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas utang pajak tersebut telah dianggap gugur. Jadi dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika yang pertama diterbitkan surat paksa, yang kedua terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pelunasan. Selanjutnya diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT sebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara. Dan yang terakhir yaitu terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya yang keempat yaitu hapusnya hutang pajak. Ada 5 cara penghapusan utang pajak. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya pada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Yang kedua yaitu kompensasi. Dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Kompensasi dapat berupa kompensasi kerugian. Ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar atau horizontal kompensatif, kompensasi yang tegak atau vertikal kompensatif, dan kompensasi kerugian perang. Selanjutnya ada kompensasi pembayaran. Ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki utang dan memiliki tagihan pada pihak lain. Yang ketiga yaitu kadaluarsa. Di sini maksudnya adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari Direktorat Jenderal Perpajakan, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak.
bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus utang pajak adalah dengan cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrasi terkait utang pajak, tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima yaitu penghapusan atau peniadaan, di mana penghapusan utang pajak mirip dengan pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri hutang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penerapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terhutang. Kesimpulan, secara garis besar ada dua ajaran atau dua teori yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Penagihan pajak merupakan serangkaian upaya yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, serta menjual barang-barang yang telah disita. Lalu, untuk menghapus utang pajak tersebut ada 5 alternatif yang dapat wajib pajak lakukan, yang meliputi pembayaran, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, dan penghapusan atau peniadaan. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.